Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Profesor. Kali ini kita akan membahas tentang bahasa query terapan untuk membuat database. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bahasa query formal. Sekarang kita akan praktek menggunakan bahasa query terapan. Apa itu bahasa query terapan? Langsung saja. Struktur Query Language atau SQL. SQL merupakan bahasa query terapan yang banyak digunakan oleh berbagai DBMS. Diterapkan dalam berbagai development tools dan program aplikasi untuk berinteraksi dengan basis data. Ada beberapa subdivisi dari SQL yang akan kita praktekkan nanti. Yang pertama adalah DDL atau Data Definition Language. Query-query ini digunakan untuk mendefinisikan struktur atau skema dari basis data. Yang kedua ada DML atau Data Manipulation Language. Query ini digunakan untuk manajemen data dalam basis data. Selanjutnya, untuk pengelompokan dari statement SQL ada berapa? Yang pertama adalah DDL, itu bisa kita praktekkan nanti untuk membuat database atau create database, create table untuk membuat table, create index, create view, alter table, drop database, drop table, drop index, dan drop view. Nanti akan kita praktekkan satu persatu menggunakan bahasa SQL. Yang kedua adalah Data Manipulation Language atau DML. Ada beberapa yaitu insert, select, update, dan delete. Nah, yang ketiga ada data access, itu ada grant, revoke, data integrity, recover table, dan yang kelima adalah auxiliary atau salah satunya adalah select into out file, load, rename table. Nah, kita akan langsung mempraktekannya. Nah, aplikasi yang saya gunakan adalah SAMBP atau localhost. SAMBP menggunakan database phpMyAdmin. Oke, kita buka dulu aplikasinya. Saya menggunakan SAMBP Control Panel. Oke, kita start Apache dan MySQL-nya. Oke, sekarang sudah running semuanya. Selanjutnya kita buka browser. Saya menggunakan Google Chrome. Boleh menggunakan browser apa aja. Kita akses localhost, kita ketik aja di sini localhost phpMyAdmin, enter. Biasanya kalau baru install, passwordnya kosong semuanya, tinggal ke phpMyAdmin. Ini adalah halaman dari phpMyAdmin localhost. Nah, di sini nanti kita akan praktek membuat database menggunakan bahasa SQL atau Structured Query Language yang tadi sudah dijelaskan di teori. Nah, yang praktek yang pertama kita akan membahas tentang Data Definition Language atau DDL. Yang pertama adalah pembuatan database atau create database. Nah, untuk pembuatan database kita contoh misalnya akan membuat database bernama kampus. Kita tinggal di sini create database. Ketik aja database namanya apa, misalnya kampus. Oke, setelah kita create, kita kirim. Oke, database MySQL memberikan isi kosong, pencarian dilakukan dalam 0,5 detik. Tandanya adalah sukses ya. Create database kampus. Nah, di sini sudah ada database kampus. Nah, di dalam database ini belum ada table sama sekali. Namanya database kampus. Yang kedua adalah kita membuat table. Bahasa itunya adalah create table. Nama tabelnya apa yang akan kita buat? Misalnya mahasiswa ya, mahasiswa. Namanya adalah create table mahasiswa. Nah, di dalam table mahasiswa itu ada beberapa kolom atau namanya adalah atribut. Nah, ini kan namanya tabelnya mahasiswa. Terus di dalam tabel mahasiswa ini ada beberapa atribut yang akan kita buat.
Misalnya dalam tabel mahasiswa ada NIM, nama, terus alamat ya, seperti itu. NIM, nama, alamat. Berarti kita buat NIM. NIM ini adalah nama atribut yang pertama. Tipe datanya adalah karakter. Berapa karakter? Misalnya kita bikin 8 karakter. Terus 8 karakter untuk NIM. Terus jangan lupa di sini kita kasih not null. Berarti tidak boleh kosong, koma. Terus atribut yang kedua adalah nama. Tipe datanya karakter. Misalnya kita buat 30 karakter maksimal. Not null. Terus atribut yang ketiga adalah alamat. Tipe datanya juga karakter, misalnya alamat itu panjang, kita kasih 40 karakter. Not null. Oke, sudah. Jadi ketika ini kita kirim, nanti di tabel di database kampus ini nanti akan tercreate satu tabel namanya mahasiswa dengan beberapa atribut yaitu NIM, nama, dan alamat. Kita coba kirim. Nah, kenapa create database ini adalah menyatakan no database selected. Jadi ketika kita bikin di SQL tadi, kita tidak memilih atau belum memilih database mana yang akan kita buat tabelnya. Oke, kita salin dulu query-nya. Oke, sekarang kita klik di database kampus. Kita create di SQL. Nah, di sini sudah jelas. Jalankan perintah SQL pada basis data kampus. Kita paste aja di sini. Oke, kita kirim. Oke, sukses. Di sini tercreate satu tabel namanya mahasiswa. Kalau kita klik, kita bisa klik. Nah, untuk mengecek apa sih isi dari tabel mahasiswa atau atributnya, kita cek di struktur. Nah, di sini sudah tercreate NIM, nama, dan alamat. Karakter tipe datanya karakter 8, karakter 30, dan alamat karakter 40. Nah, oke. Adalah query yang kedua, create table. Selanjutnya pembuatan view atau create view. Kita bersihkan dulu. Untuk pembuatan pembuatan view, misalnya kita create view. Nah, nama view-nya apa? Misalnya MHS view. As selected, as select bintang. Ini adalah dari tabel mana? Karena kita bisa ambil, kalau ini cuma satu tabel. Kalau beberapa tabel kita bisa pilih dari tabel, misalnya ini adalah tabel mahasiswa. Oke, ini aja. Kita kirim, berhasil. Di sini sudah ada satu tabel dan satu view. Nama view-nya adalah MHS view. Kita bisa klik. Di sini pun ada nama NIM, nama, alamat. Oke, di sini ada tabel mahasiswa dan ada view MHS view ya. Oke, itu adalah query dari DDL atau Data Definition Language. Misalnya create database, create table, dan create view. Nah, DDL yang kedua adalah untuk menghapus. Tadi sudah kita create. Sekarang kita coba menghapus beberapa kolom atau table ya. Kita ke SQL lagi. Yang pertama adalah kita coba hapus view. Drop. Hapus bahasanya adalah drop view. Nama view-nya apa tadi? MHS view. Ini aja. Oke. Kita kirim. Oke, view dari MHS terhapus, tinggal satu tabel. Oke, sekarang kita coba drop table atau menghapus table. Drop table mahasiswa. Kita kirim.
Oke, tabel mahasiswa juga sudah terhapus, tinggal satu database kampus. Nah, sekarang kita juga akan menghapus database kampus, tinggal drop database kampus. Kita kirim lagi. Oke, sekarang database kampus sudah hilang atau sudah terhapus. Nah, tadi adalah pembuatan database dan table itu menggunakan bahasa SQL Query. Nah, untuk aplikasi PHP MyAdmin ini kita sedikit dimudahkan tanpa menggunakan bahasa query ya, karena kita di sini sudah permudah. Kita di sini tinggal membuat database baru, klik misalnya menggunakan PHP kita namanya adalah kampus, tadi kan sudah dihapus, sekarang kita buat kampus. Nah, di sini sudah ada database kampus tanpa menggunakan bahasa SQL atau query. Sekarang kita buat table, nama tabelnya adalah mahasiswa. Nah, jumlah kolomnya atau atributnya kita pilih ada berapa? Ada 3 ya, tadi ada name, nama, dan alamat. Oke, sekarang kita isi. Yang pertama adalah name, tipe datanya varchar atau karakter, sama ya, varchar atau karakter. Terus panjang nilainya misalnya name itu kita isi 8 lah. Nah, tadi kan ada create index, di sini tinggal klik aja name-nya sebagai primary. Nah, ini kolomnya name, kirim dia sebagai primary key. Terus habis name nama, ini juga varchar, nama misalnya 20, indexnya kosongin karena ini bukan sebagai primary key. Yang ketiga adalah alamat, varchar juga. Nah, misalnya 40. Oke, setelah dibuat name, nama, alamat adalah atribut, kita simpan. Oke, sama sudah terbentuk satu tabel mahasiswa, name, nama, alamat dengan indeks name ya, atau primary key. Setelah kita menghapus atau drop, tadi kita sudah drop table, drop view, dan drop database. Nah, sekarang kita buat database baru dengan cara yang berbeda, menggunakan PHP MyAdmin atau menu-menu di PHP MyAdmin tanpa menggunakan bahasa SQL, karena di sini sudah dimudahkan, otomatis sama terbentuk beberapa atribut name, nama, dan alamat. Sekarang kita akan praktek menggunakan SQL lagi untuk DDL lanjutan, yaitu alter table atau merubah struktur table. Nah, misalnya kita akan menambahkan kolom jenis kelamin atau atribut jenis kelamin dengan panjang 1 karakter pada tabel mahasiswa ya. Di sini ada tabel mahasiswa. Nah, kita ke SQL. Nah, kita bisa untuk menambahkan atribut kita menggunakan alter tabel mahasiswa. Nah, kita add, kita tambahkan misalnya namanya adalah jenis kelamin, tipe datanya karakter 1. Nah, seperti ini aja, titik koma, terus kita kirim. Coba kita lihat di strukturnya. Nah, di sini name, nama, alamat, dan jenis kelamin. Jadi untuk menambahkan atribut, bahasa query SQL-nya adalah alter table mahasiswa, add atau nambah. Terus kalau misalnya kita akan merubah, ini kan panjang karakternya 1, kita akan merubah panjang karakternya menjadi 15. Sama, kita menggunakan alter lagi, alter
tabel mahasiswa, modify kolom, jenis kelamin menjadi karakternya misalnya 15. Kita coba kirim. Oke, kita cek di struktur. Nah, karakternya berubah menjadi 15. Terus kalau kita ingin menghapus kolom, kalau tadi kan drop itu adalah untuk menghapus table, menghapus database. Sekarang kita coba akan menghapus kolom. Kita ke SQL lagi. Alter table mahasiswa, kita drop jenis kelamin. Oke, kita cek di struktur. Jenis kelamin untuk atribut di mahasiswa sudah tidak ada atau sudah terhapus. Oke, itu adalah tadi DDL, Data Definition Language. Tadi sudah kita bahas semua dari create database, create table, index, view, terus alter table untuk memodifikasi, untuk menambahkan kolom, menambahkan atribut. Nah, terus ada drop database, drop table, drop index, dan drop view. Nah, untuk subdivisi SQL yang kedua adalah Data Manipulation Language atau DML. Nah, DML tadi kita sudah bahas. Yang pertama ada insert, kedua select, update, dan delete karena untuk memanipulasi data. Nah, yang akan kita bahas yang pertama adalah insert. Kita ke SQL lagi. Nah, sintak SQL yang digunakan untuk penambahan record baru ke dalam sebuah table itu adalah insert. Jadi untuk menambahkan record atau isian pada sebuah table. Kalau tadi kita sudah membuat database dan table, tabelnya terdiri dari 3 atribut, NIM, nama, mahasiswa. Sekarang kita akan isi record-recordnya. Misalnya NIM-nya berapa, namanya siapa, alamatnya di mana. Itu adalah record. Nah, untuk bahasa query-nya kita isi adalah insert ya. Jadi kita akan masukkan data mahasiswa dengan NIM berapa, namanya siapa, alamatnya di mana. Kita isi insert into tabelnya apa, mahasiswa. Yang akan diisi itu ada atributnya apa aja tadi, NIM, terus apa tadi, ada nama, alamat. Nah, isinya apa, values kita isi. Nah, yang pertama NIM-nya berapa, misalnya 102966832. Oke, koma, terus namanya siapa, Joni. Terus alamatnya di mana, Jakarta. Oke, sudah. Terus kita coba kirim. Oke, berhasil. Satu baris ditambahkan. Kita cek di strukturnya, dijelajah ya di sini. Nah, di sini ada NIM-nya sekian, namanya Joni, alamatnya Jakarta. Sudah ada satu record yang dimasukkan ke dalam tabel mahasiswa. Ada NIM berapa, namanya Joni, alamatnya Jakarta. Oke, selanjutnya di DML yang kedua adalah update. Update adalah sintaks SQL nanti yang digunakan untuk mengubah nilai atribut pada suatu record dari sebuah tabel. Misalnya ini record yang pertama alamatnya di Jakarta. Nanti saya akan merubah alamatnya menjadi misalnya di Tangerang ya. Oke, kita ke SQL, update mahasiswa, kita set alamatnya menjadi Tangerang ya. Tangerang, di mana NIM-nya sama dengan 102966832 misalnya. Kirim.
Oke, satu baris terpengaruh atau terupdate, kita cek apakah alamatnya berubah menjadi Tangerang. Oke, ini alamatnya berubah menjadi Tangerang. Itu adalah query untuk update. Sekarang kita coba query untuk delete atau menghapus record. Oke, kita masukin lagi di SQL. Berarti sintaks SQL delete adalah untuk menghapus record dari sebuah tabel. Tadi ada satu record, sekarang kita coba delete. Sintaksnya adalah delete from. Dari tabel apa? Nama tabelnya mahasiswa, di mana NIM-nya adalah tadi berapa tadi? 102 ya. 102 96832. Kita cek. Oke. Satu baris terpengaruh kita cek jelajah kosong. Jadi di tabel mahasiswa tidak ada record yang tersimpan karena sudah kita delete. Oke, itu adalah operasi atau sintaks dari DML, insert, update, delete. Nah, untuk sintaks dari DML, data manipulation language, yang terakhir adalah select. Tadi kita sudah insert, update, delete. Yang keempat adalah select. Nah, untuk select kita membutuhkan beberapa tabel. Oke, sekarang kita buat tabel yang kedua. Create table, nama tabelnya nilai. Terus nama kolomnya apa aja tadi kita isi. Nama kolom yang pertama atau atribut yang pertama adalah name, keyboardnya karakter 8, not null. Terus yang kedua ada namanya tadi kode MK ya, kode underscore MK. Ini juga chart kode MK ya, bikin aja 8, sorry ya. Terus ada mid, terus ada final, oke. Tabel nilai sudah tercreate. Sekarang kita buat lagi untuk tabel mata kuliah. Mata kuliah ada kode MK, kode MK, terus nama MK, terakhir adalah SKS. Oke, sudah terbentuk 3 tabel, mahasiswa, mata kuliah, dan nilai ya. Oke, sekarang isi recordnya atau insertnya. Kita insert di mahasiswa dulu.
kita isi insert into mahasiswa. Di sana ada NIM, nama, alamat, values-nya adalah yang pertama NIM. Namanya Nur Hayati. Alamatnya tadi Jakarta. Oke, values yang kedua kita tambahkan lagi, misalnya kita masukin lagi 102968833, namanya Astuti, alamatnya Jakarta juga. Oke, kita masukkan ada 4 nama ya, 4 record, terus kita kirim. Oke, berhasil, 4 baris berhasil tambahkan. Kita lihat recordnya ada 2 Jakarta, Depok, dan Bekasi. Ini adalah record yang sudah kita insert di mahasiswa. Sekarang kita insert di mata kuliah. Kita klik dulu label mata kuliah, kita insert SQL-nya, insert into mata kuliah. Labelnya ada apa di mata kuliah itu? Ada kode MK, nama MK, terus SKS. Values-nya adalah kode MK, misalnya KK021, terus nama MK-nya sistem basis data, SKS-nya ada 4 SKS, terus kode MK yang kedua KD132, nama MK-nya adalah sistem manajemen. Tiga SKS, kode yang ketiga adalah KU 122, misalnya pemrograman visual. SKS-nya ada 4 SKS. Kita
kirim lagi, 3 baris ditambahkan. Kita lihat di mata kuliah ada kode 4, kode mata kuliah. Nah, di sini untuk kode mata kuliahnya belum kita kasih primary key atau indeks ya. Kita kasih indeks di kanan, klik. Kita kasih utama, add primary key. Oke, sekarang sudah menjadi primary key. Jadi kode mata kuliahnya tidak boleh sama. Sekarang untuk tabel nilai kita insert juga. Nilai. Nah, tabel nilai itu tadi atributnya ada NIM, kode MK, ada mid, terus final. Nah, kita isi. Tadi 102 96832. Itu kode MK-nya adalah KK 021. Terus mid-nya dapat 60 misalnya, finalnya dapat 75. Terus kita insert lagi untuk NIM 102966833. Tadi kode MK-nya adalah KD 132. Terus mid-nya dapat 70 misalnya. Terus finalnya dapat 75 juga. 90 lah, misalnya sama. 90. Terus lagi 102 96834. Nanti kalau NIM-nya nggak sesuai kita rubah aja ya. Saya agak lupa tadi. Kita balikin lagi. KK 021. Nilainya 55. Ini 40. Oke, kita kirim. 3 baris tambahkan. Oke, di sini sudah ada NIM MK. Tadi benar ya, untuk NIM-nya 832 834 di tabel mahasiswa. Takut salah. 832 833 834. Oke, satu lagi di tabel nilai yang Juli belum ada, kita tambahkan. Nah, untuk menambahkan tadi, menambahkan record, kita insert lagi di tabel nilai. Insert into nilai, NIM, kode MK, mid, terus yang terakhir adalah final. Values-nya (102 96835).
misalnya nilainya 80. Sorry, kode MK ya. Kode MK-nya misalnya KU 122. Terus nilainya misalnya 80. Ini finalnya 90. Oke. Jadi sudah ada 4 recordable nilai. Nah, untuk NIM-nya juga ini adalah primary key. Oke, primary key. Dan untuk kode MK ini adalah index atau foreign key. Foreign key itu adalah index. Oke, sekarang kita ke operasi select untuk DML ya, data manipulation language. Kita klik di basis data kampus, ada 3 tabel, mahasiswa, mata kuliah, nilai. Terus kita ke SQL, kita coba untuk menampilkan semua data mahasiswa. Oke, kita buat query-nya adalah select bintang from table mahasiswa. Oke, kita running, kirim. Oke, akan muncul tabel mahasiswa, NIM, nama, alamat. Kalau kita misalnya kita mau menampilkan tabel nilai, coba kita lihat. Bintang select from nilai, kita kirim. Oke, akan muncul tabel nilai, NIM, segala macam. Nah, jadi kalau untuk menampilkan satu tabel, jadi operasi query-nya adalah select bintang terus nama tabelnya apa. Untuk menampilkan tabel select bintang from tabelnya apa namanya. Terus kita akan coba menampilkan seperti pertemuan sebelumnya. Misalnya kita akan menampilkan mata kuliah yang SKS-nya 3 atau SKS-nya 4. Kita lihat mata kuliah tadi SKS-nya ada yang berapa? Ada yang 3 dan ada yang 4. Kita coba menampilkan mata kuliah yang SKS-nya 4. Oke, kita berarti select bintang from mata kuliah where sama dengan 2. Kosong karena SKS-nya nggak ada yang 2 kan tadi. Oke, kita copy, coba copy, kita ke SQL lagi, kita paste SKS-nya 4. Akan muncul sistem basis data dan pemrograman visual ya, ada yang SKS 4. Kalau SKS-nya 3, kita coba kita ganti 3, hanya akan muncul 1, sistem manajemen untuk select ya. Terus kasus yang kedua atau case yang kedua, tampilkan semua data nilai di mana nilai mid lebih besar sama dengan 60 atau nilai finalnya lebih besar dari 75. Oke.
kita pakai operasi select bintang from dari tabel nilai tadi berarti ya, nilai where mid lebih besar tadi sama dengan 60 or nilai finalnya itu adalah lebih dari 75. Nah, hasilnya ini. Tadi operasinya adalah ini. Betul nggak? Kita cek sama-sama. Nilai midnya lebih besar dari 60 atau sama dengan 60, berarti 60 masuk. Terus nilai finalnya lebih besar dari 75. Semuanya masuk, berarti 75, 90, 90. Berarti ada satu yang nggak masuk tadi karena nilai midnya lebih kecil, yaitu nilai 60 ya tadi. Seperti itu. Oke, itu adalah beberapa query untuk DDL dan DML. DDL adalah Data Definition Language. Nah, statement SQL-nya tadi sudah kita buat. Yang pertama adalah create database, create table, create index, view, terus ada drop database, drop table, drop view, terus ada alter table untuk menyisipkan kolom. Terus untuk data manipulation language, sintaksnya ada insert, update, delete, dan select yang terakhir. Oke, kita telah mempraktekkan beberapa bahasa query terapan, antara lain adalah DDL dan DML. Silahkan kalian praktekkan menggunakan bahasa SQL ya, struktur query language, menggunakan aplikasi PHP-MyAdmin. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya untuk bahasa query terapan lanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.